الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه برحمة ومغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحاج عبد الرحمن محمد أسكاف، وثم لك يا محمد شافي هداية، وثم لك يا سيف النصير، وثم لك يا أبو شكر رملي، وثم لك يا حسين رزقي، واسمع إلى روحي كي عبد الله كي أحمد جنيدي، وثم لك كي الحمد، وثم لك الحبيب عبد الرحمن الحبيب علي بن عبد الرحمن أسكاف. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam majelis ta'lim setiap 2 pekan sekali di Masjid Darussalam yang kita cintai ini dalam membahas kitab Nasaihul Ibad, yang semoga ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang berada di majlis ini Allah kurniakan rahmat, Allah berikan ampunan, sehingga kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan masuk pada babus tsunai, halaman yang ke-9. Kalau yang pegang buku, pegang kitab, halaman yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Babus tsunai wa fihi 30 maw'izah, arba'atu akhbarin wal baqi athar. Arba'atun akhbarun wal baqi athar. Bab as-tsunai artinya bab yang berisi nasihat dua-dua. Nanti kita akan temukan di bawahnya nanti hadis-hadis ataupun akhbar-akhbar yang isinya dua-dua, dua perkara. Itu maksudnya. Ini keunikan kitab ini. Nanti bab tsunai isinya dua-dua, bab tsulasi isinya tiga-tiga, sampai bab ke-10. Nah, pada bab ini ada 4 akhbar dan sisanya adalah athar. Wa na'ni bil akhbari aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksudkan dengan akhbar adalah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ada 4 hadis dalam bab ini. Wa bil athar, dan yang dimaksud dengan athar adalah aqwalus sahabati wa tabi'in, ucapan para sahabat dan juga tabi'in, itu disebut athar. Ya, 4 hadis
Yang sisanya 26 adalah athar, yaitu ucapan para sahabat atau tabi'in. Faminhu, dan di antara nasihat-nasihat itu, fal maqalatul ula minal munabbihati tsunaiyati, yakni makalah yang pertama dari peringatan yang dua ini, ma ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya dia bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada keduanya, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Bil maqal, dengan ucapan, au bil jah, atau dengan wibawa, pengaruh, au bil mal, atau dengan harta kita, au bil badani, atau dengan badan kita. Baik jamaah sekalian, hadis yang pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab ini adalah dua perkara yang tidak ada yang lebih afdal daripada keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Alhamdulillah, kita lahir ke dunia ini sudah berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak perlu mencari-cari lagi siapa Tuhan kita. Iman kita walaupun adalah iman warisan daripada orang tua, tetapi ini adalah karunia yang besar daripada Allah. Kita bukan anak Nabi, kita bukan keluarga Nabi, tetapi Allah takdirkan kita memiliki iman ini. Ada Nabi yang lain, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman kepadanya. Bahkan pamannya Nabi yang bernama Abu Talib dekat dengan Rasulullah, tetapi Allah tidak kehendaki Abu Talib ini memiliki iman seperti iman kita. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Allah kehendaki kita memiliki iman ini, artinya Allah inginkan kebaikan bagi kita. Maka tugas kita hanyalah menjaga iman ini agar senantiasa dapat tumbuh bersemai dalam hati kita. Bagaimana caranya? Di antaranya kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Inilah antara cara kita merawat iman, menjaga iman, memberikan makanan kepada iman. Tubuh badan kita kalau kita tidak berikan makan, sehari dia boleh bertahan, 2 hari dia boleh bertahan, 3 hari mulai sakit, 5 hari orang tidak makan mati. Badan kalau tidak diberikan makanan, lama-kelamaan akan rusak dan mati. Maka begitu juga dengan iman kita. Iman ini juga sama halnya seperti jasad kita. Iman ini perlu diberikan suplemen, diberikan makanan. Agar apa? Agar dia dapat tumbuh terus. Makanya kita disuruh datang sholat Jumat seminggu sekali. Itu adalah cara paling kurang kita dapatkan wasiat, dapatkan nasihat untuk keimanan kita. Ya. Seandainya orang tidak peduli dengan keimanannya, tidak ingin menjaga dan merawat keimanan itu lama-lama akan habis dan mati. Nah, syukuri nikmat iman ini, karena kata Nabi, tidak ada yang lebih afdal di antara kedua perkara ini adalah melainkan yaitu perkara iman dan bermanfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Nanti ketika pada hari kiamat, ketika semuanya sudah masuk ke dalam tempat kembalinya, ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka, Nabi akan terus cari siapa di antara umatnya. Nabi akan sujud di hadapan Allah. Nabi tidak akan angkat kepalanya. Kemudian Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak."
was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta, engkau akan diberikan. Berikan syafaat, engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Pada pertama kali Nabi membuat perkara tersebut, Allah izinkan Nabi cari di kalangan umatnya yang masih tersisa dalam neraka. Dicari. Kemudian setelah dikeluarkan umat Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW sujud lagi untuk kali kedua. Kemudian pada kali yang kedua Nabi minta kepada Allah, ya Allah, aku minta dikeluarkan daripada hamba-hambamu di dalam neraka yang dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada keimanan. Walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad, Nabi akan tarik mereka. Kalau apa? Kalau di dalam hati mereka ada sedikit daripada keimanan. Alangkah besarnya nikmat iman ini, karena dengan nikmat iman ini akan menyebabkan orang tidak akan selamanya tinggal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyaz billah. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, perkara yang paling bermanfaat kata Nabi kita Muhammad adalah an-naf'u lil muslimin. Memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dengan apa? Bil maqal, dengan ucapan kita. Kalau kita punya lisan, gunakan lisan itu untuk memberikan perkataan-perkataan yang bermanfaat. Di antaranya apa yang sedang saya lakukan sekarang, ya, mengajar. Lisan ini insya Allah memberikan manfaat mudah-mudahan, ya, kepada yang mendengarnya. Jadikan lisan kita senantiasa bermanfaat. Au bil jah, atau dengan pengaruh. Kalau kita jadi RW, jadi lurah, ya, jadi RT, kita punya kekuasaan, ada pengaruh kita, ataupun kita bukan siapa-siapa tapi di masyarakat kita dituakan, ditokohkan kita. Maka gunakan wibawa itu, gunakan pengaruh itu untuk apa? Memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Au bil mal, atau dengan harta. Harta kita ada banyak, Allah titipkan kepada kita, berikan kepada orang-orang. Jadikan manfaat melalui harta kita. Au bil badan. Kalau ilmu tidak ada, pengaruh tidak ada, harta juga tidak ada, badan kita kuat, gunakan badan itu untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi harinya dia tidak berniat membuat kezaliman kepada seseorang, maka orang itu akan diampuni terhadap apa yang telah dilakukan daripada perbuatan dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi. Barang siapa yang pagi harinya dia berniat menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan dia berniat menunaikan hajat seorang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Orang tersebut akan mendapatkan pahala ganjaran haji yang mabrur. Hanya niat, ya. Betapa besar orang yang seandainya Allah tidak berikan sesuatu yang dapat dia manfaatkan, tetapi dia punya niat, maka niat itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala haji yang mabrur, ya. Nah, jadi niat ini perkara yang sangat besar manfaatnya. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa jadi begitu? Sebab ada kalanya ketika orang beramal, amal itu diganggu oleh sifat-sifat yang dapat merusak amal. Ada riya, ada sum'ah, ada takabur. Tapi ketika orang berniat, dia belum berbuat, masih dalam hatinya. Kadang-kadang yang itu yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada apa yang dia sudah lakukan. Maka kata Nabi, niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin kadang-kadang itu lebih baik daripada amalnya. Jadi amal itu sangat ditentukan dengan niat.
Dan kalau orang ingin berniat membantu orang lain, itu sudah Allah ganjar pahalanya. Maka dalam hadis yang lain juga Nabi suruh kita terus menjaga niat, termasuk niat-niat kebaikan, ya. Nabi suruh kita kalau kalian sebelum tidur, niatlah kalian ingin mati di medan perang, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Nabi suruh niat begitu. Seandainya kalian mati dalam keadaan niat seperti itu, kalian dapat pahala syahid. Hanya apa? Hanya karena sebab niat, ya. Nah, niat itu luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah, kata Nabi, ada seorang lelaki, ada beberapa orang lelaki yang mana mereka tidak menempuh perjalanan seperti kalian, dan mereka juga tidak melewati lembah seperti kalian, tetapi mereka bersama kalian dalam pahala yang kalian dapat. Habasahumul marad, mereka dihalang oleh penyakit yang mereka alami, tidak dapat pergi berjuang bersama kalian. Kenapa Nabi katakan orang itu dapat pahala walaupun dia duduk di rumahnya, tidak berjuang bersama kaum muslimin yang lainnya? Karena dia memiliki niat yang sama seperti yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala syahid, dapat pahala berjuang di jalan Allah. Nah, hadis ini juga menjadi bukti bahwa ada sahabat Nabi yang waktu perang Badar dia tidak ikut perang. Siapa contohnya? Menantunya Nabi yang namanya Sayyidina Utsman. Utsman waktu ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut perang. Kenapa? Dia disuruh Nabi, kamu jangan ikut, jaga istrimu. Istrinya Utsman kan anaknya Nabi, ya. Waktu itu dia sedang sakit. Utsman kan istrinya dua-duanya anak Nabi. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Ruqayyah meninggal, dia kawin dengan Ummu Kulthum. Nah, waktu itu Ruqayyah sedang sakit. Nabi katakan, kamu jangan pergi, kamu jangan ikut, jaga istrimu. Maka Nabi katakan begitu. Sesungguhnya di Madinah ada seseorang lelaki yang dia tidak menempuh perjalanan seperti kamu, tidak menempuh lembah seperti kamu, tapi dia dapat pahala seperti kamu lakukan sekarang ini. Karena apa? Niat. Ya, niat itu luar biasa. Termasuk waktu kita sempat lockdown, tidak boleh sholat di masjid. Ya, di sini juga benar. Berapa lama? 2 minggu. Ngikutin aturan aja. Baik. Berapa minggu? Ya, ketika kita dilarang oleh pemerintah untuk sholat berjamaah, banyak di antara kita yang merasa kecewa. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan sholat berjamaah tidak dapat kita lakukan. Kehilangan sesuatu yang nikmat dalam hati. Kalau orang sudah biasa, kalau ketinggalan yang sudah jadi kebiasaan itu kayak ada yang hilang dalam dirinya. Betul ya? Kecewa, marah, udah buka aja gitu ya. Gak usah ikut gitu. Karena ada yang begitu kadang-kadang. Ya. Nah, ketahuilah ketika kita sudah punya kebiasaan, kemudian kebiasaan itu terhalang dengan keadaan, maka orang yang punya niat ingin hadir ke masjid seperti dulu waktu dia pernah lakukan itu, orang itu tetap dapat ganjaran pahalanya. Walaupun sholatnya di rumah dihalang, tidak boleh sembahyang di masjid, dia tetap dapat pahala ganjarannya itu. Karena apa? Niat. Tuh lihat, niat itu kadang-kadang lebih afdal daripada amal seseorang. Seperti hadis ini, dia tidak dapat berperang, habasahumul marad, dia terhalang oleh penyakit, dapat ganjaran pahalanya. Makanya kalau kita tidak dapat membantu orang karena kekangan, karena kekurangan, karena ketidakmampuan contohnya, niat saja itu sudah bagus. Tetapi mentang-mentang sudah belajar niat aja Ustaz yang banyak gitu ya. Nggak usah sembahyangnya, niat aja niat gitu. Jangan gitu ya. Ya. Niat. Kelebihan umat Nabi Muhammad ini, niatnya sudah diganjar satu ganjaran.
Kalau dia beramal, berapa ganjarannya? Minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan amal kebaikan, bagi dia 10 kali ganjarannya. Itu minimal orang yang merealisasikan niat. Tapi kalau dia tidak dapat merealisasikan niatnya, itu hanya niat, dia tidak dapat laksanakan, dapat 1 ganjaran penuh. Tapi kalau orang niat jahat, ditulis tidak dosanya? Hah? Tidak. Kalau niat jahat, Allah tidak akan tulis, kecuali kalau dia merealisasikan niat jahatnya itu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad yang menyebabkan Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini umat siapa? Jadikan aku sebagai nabinya. Karena ganjaran yang begitu besar, niatnya saja luar biasa. Kata Allah, sudah ada nabinya, bukan umatmu ini. Kalau begitu, jadikan aku umatnya ya Allah. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena ganjaran niat yang luar biasa. Kita sudah jadi umat Nabi Muhammad, maka kita manfaatkan kelebihan yang Allah telah berikan kepada kita itu. Ya. Nah, niat itu luar biasa. Kemudian jamaah sekalian, kita teruskan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nasi linnas. Orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, itu orang yang paling dicintai Allah. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata hadis yang lain. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baik amal, apa itu? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, menggembirakan hati seorang mukmin. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Artinya menggembirakan kaum mukminin itu adalah seafdal-afdalnya amal. Yatrudu anhu ju'an, dengan cara apa? Menyingkirkan daripadanya rasa lapar. Kalau dia lapar, kita berikan makan, gembira hatinya, senang hatinya, afdal kita. Au yakshifu anhu karban, atau dia menyingkirkan dari orang tersebut halangan, belenggu, gangguan, maka orang tersebut juga menjadi orang yang dikategorikan afdalul ibad, afdalul a'mal. Begitu. Au yaqdi lahu dainan, atau menunaikan baginya hutang-hutangnya. Dia ada hutang, kita bayarin. Nah, itu juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi afdalul a'mal itu adalah idkhalus surur, menggembirakan hati kaum mukminin. Dengan cara apa saja? Ya. Kalau ada yang sakit, kita datangi, gembira tidak yang sakit itu? Gembira, girang hatinya, dapat pahala besar gitu. Apalagi kalau kita datang bawa apa namanya? Bawa oleh-oleh, bawa pegawan gitu ya. Wah, makin gembira dia. Ya. Maka itu termasuk idkhalus surur. Bukan hanya kepada orang lain, termasuk keluarga kita juga. Itu kan kaum mukminin juga ya. Keluarga kita kan orang mukmin juga. Maka ajak mereka jalan-jalan, itu juga termasuk idkhalus surur. Ya. Anak kita bete gak jalan-jalan kemana-mana. Alasannya apa? Lockdown. Ya, gak bisa kemana-mana. Ya kalau nggak boleh kemana-mana, ajak naik motor muter-muter menteng atas, itu udah gila kan kadang-kadang. Idkhalus surur. Bini nggak bisa kemana-mana, ajak belanja, itu idkhalus surur juga, gitu ya. Ya itu banyak perkara-perkara yang dapat menggembirakan orang, lakukan, dapat pahalanya gitu. Ya. Ya. Kemudian yaqrudu anhu ju'an, dijelaskan dalam hadis ini, di antara cara yang dapat menggembirakan orang adalah menyingkirkan kelaparan, menyingkirkan rasa lapar yang dialami oleh diri. Itu idkhalus surur. Termasuk nih masjid ini nih, Masjid Darussalam, habis ngaji ada makan, tuh lagi nyiapin makanannya. Ya. Gira nggak kita habis makan biasanya? Ya.
Girang orang namanya orang itu walaupun nggak ada duit, yang penting ada makan, girang nih, ya kan? Yang penting ada makan, duit nggak ada masalah. Yang penting makan masih bisa. Itu kalau orang diberikan makanan itu girang, maka besar pahalanya pengurus nih. Ya. Jadi kalau masjid As-Salah Darussalam, Musola Al-Atiq habis ta'lim ada makan, itu besar pahalanya. Ya, pahala pengurusnya dan juga jamaah yang lainnya yang menyumbang dengan hartanya itu termasuk dapat pahala ini, afdalul amal. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu. Dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk, yang lebih kotor daripadanya. Minhuma, diantaranya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, waddurru bil muslimin, dan memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini dua perkara yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara penjelasan yang diberikan oleh pengarang ini yang memudaratkan kaum muslimin adalah fi abdanihim, kita memudaratkan orang lain dengan badan mereka, au amwalihim, atau harta mereka. Ya. Nah, ini dua perkara yang harus kita hindari, syirik kepada Allah dan juga apa? Memudaratkan kepada kaum mukminin. Syirik ini bentuknya banyak, ya. Ada syirik yang jali, ada syirik yang khafi. Syirik yang jali ini adalah syirik yang terang-terangan. Jelas-jelas dia menduakan Allah, mensekutukan Allah. Ini syirik yang jali, yang jelas. Ya. Satu lagi, ada syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Itu apa? Itu diantaranya yang kata ulama adalah ar-riya. Perbuatan riya itu juga syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Karena ketika orang melakukan amal dengan riya, maka dia juga menduakan Tuhan dalam ibadahnya itu, dalam amal ibadahnya itu. Dia meminta perhatian daripada orang, dia mengharapkan pujian daripada orang. Artinya ketika dia beribadah tidak tulus kepada Allah, ada pihak yang dia harapkan. Mungkin pujiannya, mungkin sanjungannya. Itu orang telah melakukan kesyirikan, tetapi syirik tersembunyi. Nyembahnya memang nyembah Allah, nyumbangnya memang karena Allah, tetapi dalam hatinya ada pujian yang ingin diharapkan olehnya. Syirik khafi harus kita hindari. Ketika orang melakukan syirik, amal ibadahnya sia-sia, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari akhirat ketika orang ini minta, "Ya Allah, aku banyak amal dulu aku lakukan di dunia. Ini itu dia sebutkan." Kata Allah apa? Kamu dulu waktu beramal di dunia mengharapkan pujian daripada orang, riya kepada orang. Minta kepada orang tersebut pahalanya, jangan minta sama aku. Nah, ini kalau orang beramal dengan riya, Allah tidak akan memberikan ganjaran. Minta kepada orang yang engkau harapkan pujian daripadanya. Ya. Kemudian, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini. Dan seluruh perkara-perkara awamirillah, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu turja'u ila khoslataini, kembali kepada dua perkara. Semua perintah-perintah Allah pada akhirnya bermuara pada dua perkara. Apa itu? At-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asy-syafaqatu li khalqihi, kasih sayang kepada makhluknya. Itu muara dari segala apa? Kewajiban yang kita lakukan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji dan yang lain sebagainya, itu semuanya muaranya dua. Mengagungkan Allah ataupun sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata, didirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Coba kita lihat ayat ini. Seringkali Allah menggandengkan, ketika Allah sebut wa aqimus salat, Allah iringkan dengan wa atuz zakah. Mana amal yang lainnya? Kan yang Allah suruh untuk kita buat bukan hanya salat dan bukan hanya zakat.
ada puasa, ada haji. Mana tidak disebut oleh Allah? Ini adalah simbolis daripada Allah. Kalau orang itu ingin baik di mata Allah, hubungan dia mesti baik. Aqimus shalah, mendirikan salat adalah lambang hubungan seseorang kepada Tuhannya secara vertikal. Kemudian wa'atuz zakah adalah simbol hubungan seseorang dengan sesama manusia. Hubungan horizontalnya juga mesti baik. Orang tidak akan dianggap baik kalau hanya baik hubungannya dengan Tuhan, tetapi tidak peduli dengan sesamanya. Orang itu belum termasuk orang yang baik. Orang yang dianggap baik harus baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Vertikal baik, horizontal baik, diwakili dengan dua kewajiban itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu rahasianya kenapa Allah selalu gandingkan perintah salat dan zakat. Gitu ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ushkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini juga digandingkan Allah dan makhluk, Allah dan makhluk. Karena semua perkara yang Allah fardukan kepada kita muaranya cuma dua, mengagungkan Allah ataupun sayang kepada makhluknya. Baik jemaah sekalian, kita teruskan sedikit lagi. Ruwiya an Uwaisin Al-Qarni, diriwayatkan daripada Uwais Al-Qarni. Kenal ya Uwais Al-Qarni? Annahu qala, dia berkata, marartu fi ba'di siyahati birahimin. Aku berjalan pada sebagian perjalananku, aku bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini artinya pendeta, pemuka agama. Fakultu, aku berkata, ya rahib, wahai rahib, ma awwalu darajatin yarqahal murid. Kata Uwais Al-Qarni kepada rahib, wahai rahib, tangga yang pertama itu apa yang seorang murid itu dapat menaikinya? Tingkatan pertama yang perlu dilewati oleh seorang murid, artinya murid di sini orang yang menuju kepada Allah. Ya, bukan anak murid yang kita paham. Murid di sini maksudnya orang yang menuju kepada Allah, yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Tangga yang pertama itu tangga apa? Kata Uwais Al-Qarni kepada rahib ini. Kata rahib ini, raddul mazalimi wa khiffatuz zahri minat tab'at. Yang harus engkau lalui ketika engkau ingin menuju Allah adalah kembalikan segala perkara yang pernah engkau zalimi. Mengembalikan kezaliman artinya apa? Kalau kita pernah menzalimi kepada orang, kembalikan itu. Kalau kita pernah ambil hartanya, kembalikan. Kalau kita pernah sakiti dia, minta maaf. Itu raddul mazalim. Kembalikan kezaliman, minta maaf daripada kezaliman yang pernah kita lakukan. Kemudian ringankan bebanmu, ringankan punggungmu daripada membawa beban-beban. Maksudnya apa? Dosa. Ya. Fa innahu la yas'udu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun aw mazlamatun. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan pernah naik dengan amalnya, sedangkan di belakangnya itu masih banyak perkara yang dia tanggung dan juga perkara yang dia zalimi. Ini gambaran mudah, ilustrasi daripada Uwais Al-Qarni. Kalau orang ingin mudah naik ke atas, yang paling harus dia lakukan adalah apa? Buang dulu nih beban-beban yang dia pikul, ya kan? Maka kalau orang tidak bawa beban, naiknya gampang, ya kan? Tapi kalau orang naik ke atas bawa beban berat, maka dia akan payah dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka cara untuk kita menuju kepada Allah, kalau kita pernah menanggung beban-beban, beban apa? Beban kezaliman, beban dosa-dosa kita, maka buang dulu semuanya, tanggalkan semuanya. Ketika kita sudah menanggalkan semua itu,
kita tidak membawa beban apa-apa. Ketika kita ingin naik, kita akan naik dengan mudah. Itu yang dimaksudkan oleh daripada Uwais Al-Qarni. Begitu ya. Maka kalau kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, ingat kita pernah buat dosa apa kepada orang. Kita pernah buat zalim apa kepada orang. Datangi orang itu sebelum kita mati, minta halalnya, minta maafnya. Kemudian kalau kita punya dosa kepada Allah, maka kita lebih mudah untuk apa? Untuk minta ampun. Kita minta ampun kepada Allah, taubat Allah ampuni. Tetapi yang susah ini zalim kepada hamba Allah, kepada manusia. Itu harus kita minta halalnya. Baik ya mas sekalian, inilah makalah yang pertama daripada Babus Tsunai, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada makalah ini, dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat menjaga keimanan dan juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain apapun bentuk manfaat yang kita berikan. Semua itu akan dilihat dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat kita akan dapatkan ganjarannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada bertanya nggak? Ada waktu 5 menit. Nggak ada. Dah.